Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 kelas 12-1 akan melakukan praktikum fluida statis. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fasya Alandra, Rajif Madendra Ibrahim, Robert Rendi Wicaksana, Febrianto Fainayudi. dan ada lagi satu anggota kami yang berhalangan untuk hadir yaitu Muhammad Farhan. Berikut adalah praktikum kami. Pertama, sediakan baskom yang berisikan air. Kemudian memasukkan 500 koin 500 perak yang berwarna silver. Perlahan-lahan masukkan ke atas permukaan air. Ternyata 500 perak ini tenggelam. Kemudian kita coba lagi dengan koin 1000 rupiah. Jika dimasukkan, ternyata koin ini juga tenggelam. Kemudian kita mencoba menggunakan uang 500 perak yang berwarna gold atau emas. Ketika dicoba ternyata juga tenggelam. Kemudian percobaan kedua menggunakan baskom yang berisikan air, kemudian kita menggunakan garpu. Letakkan uang 500 perak di atas garpu. Kemudian kita masukkan ke dalam air secara perlahan. Dan hasilnya koin 500 perak ini mengapung. Kemudian kita tes lagi menggunakan koin 1000 rupiah. Sama seperti cara tadi, letakkan di atas garpu, kemudian kita masukkan ke dalam air secara perlahan. Hasilnya uang 1000 tersebut tenggelam. Tidak seperti uang 500 yang tadi mengapung. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada koin 500 emas. Letakkan lagi di atas garpu secara perlahan. Kemudian masukkan ke dalam air secara perlahan. Hasilnya uang 500 tersebut tenggelam. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa uang 500 perak yang emas dan uang 1000 perak silver masanya lebih besar masanya daripada massa air. Kemudian kita masuk ke percobaan yang ketiga. Pertama kita siapkan baskom yang berisikan air dengan deterjen. Kemudian kita tes dengan memasukkan koin 500 perak ke dalamnya secara perlahan ke atas permukaan air. Dan ketika dimasukkan, ternyata koin 500 perak ini tenggelam. Kemudian kita coba lagi dengan uang 1000 rupiah. Kita masukkan letakkan secara perlahan di atas permukaan dan hasilnya juga tenggelam, sama seperti koin 500 perak. Kemudian pada percobaan yang terakhir, kita memasukkan koin 500 perak emas. Koin 500 perak ini juga tenggelam seperti dua koin lainnya. Kemudian pada percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat, kita menggunakan baskom yang berisikan air dengan deterjen. Langkah pertama, letakkan koin 500 perak ke atas garpu. Kemudian letakkan ke atas permukaan air secara perlahan. Dan dapat kita lihat bahwa koin 500 tersebut tenggelam. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan koin 1000 rupiah. Letakkan koin 1000 rupiah di atas garpu.
kemudian masukkan ke dalam air secara perlahan, dan dapat kita lihat bahwa koin 1000 tersebut juga tenggelam, sama seperti koin 500 sebelumnya. Yang terakhir, kita menggunakan koin 500 emas, letakkan kembali ke atas garpu, kemudian masukkan ke atas permukaan air secara perlahan. Dapat kita lihat sama seperti kedua koin tersebut, yang lainnya, koin 500 perak ini juga tenggelam. Dari percobaan terakhir dapat kita simpulkan bahwa air deterjen memiliki surfaktan yang dapat mengurangi ketegangan air, sehingga ketiga koin tersebut